Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, saya Audia Putri Madani. Saya Hendrik Jolini. Saya Nicholas Saputra. Di sini kita akan membuat aplikasi pemrograman untuk menghitung Pajak sebuah barang dan juga untuk mengkategorikan unsur umur manusia. Oke. Dan pertama-tama kita akan membuat file di NetBeans. Kita klik saja New Project. Kemudian kita pilih Java with An dan Java Application. Lalu kita next dan kita tulis aplikasi yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi pajak, maka kita akan menuliskan pajak di sini. Kemudian kita finish. Lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita di sini akan menuliskan beberapa properti dan metode di dalam kelas pajak. Yang pertama kita akan menuliskan public pajak, konstruktor publik pajak, dan menerima parameter sebagai berikut string. Karena kita akan membuat variabel dari vendor yang berisikan sebuah kalimat, maka kita perlu menuliskan tipe data sebelum kita menginisialisasikan sebuah variabel. Oke, untuk berikutnya kita bikin projectnya terlebih dahulu ya. Kita next. Untuk namanya kita projectnya pajak seperti itu. Kita tunggu aplikasinya menginisiasi projectnya terlebih dahulu. Kemudian di sini di metodenya itu kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk perhitungan pajak kita membutuhkan beberapa properti dan metode. Nah, untuk propertinya yang pertama kita butuh mungkin butuh vendor untuk vendor HP-nya. Kemudian tipenya, kemudian harga untuk price-nya. Nah, setelah kita mendefinisikan metodenya apa yang kita butuhkan, setelah itu kita bikin function untuk getter setternya terlebih dahulu. Untuk visibilitasnya kita mungkin buat publik dulu untuk visibilitasnya. Kita untuk bikin untuk vendor terlebih dahulu. Vendor ini return type value-nya adalah void. Kok Niko berhenti di sini? Ya, Bu. Kemudian kita bikin getternya. Getternya ini adalah function yang bertipe return type value. Seperti itu. Kemudian setelah vendor sudah jadi, kemudian setter dan getternya untuk tipe set tipe. String set tipe get tipe.
Oke, kemudian setelah tipenya kita butuh nge-setter sebuah harga. Set harga. Kemudian getternya berhubung dari getter ini adalah dari propertinya tipe datanya double, maka return type value-nya harus juga double. Get harga. Setelah semua setter dan getternya selesai, mungkin kita membutuhkan function untuk sebagai constructor. Setelah kita bikin constructornya, mungkin dari pajak ini menerima beberapa parameter. Ini kata dia ada tuh. Ya, ya. Oh, digit ya. Ya. Yang mana function constructor ini berguna ketika sebuah kelas diinstansiasi, maka datanya bisa langsung dipassing atau dikirimkan ke kelas pajak ini. Contoh kasus mungkin kita akan memanggil di kelas main. Nah, ketika kita menginstansiasi kelas pajak, maka ini menerima beberapa parameter. Ini kata dia ada tuh. Ya, ya. Oh, digit ya. Ya. Yang mana function constructor ini berguna ketika sebuah kelas diinstansiasi, maka datanya bisa langsung dipassing atau dikirimkan ke kelas pajak ini. Contoh kasus mungkin kita akan memanggil di kelas main. Nah, ketika kita menginstansiasi kelas pajak, maka di dalamnya kelas tersebut wajib mengirimkan sebuah nilai. Nah, nilainya nanti dapat dimasukkan dari kelas main tersebut. Kemudian double harga seperti itu. Nah, setelah setter dan getternya, kemudian function constructornya sudah selesai, mungkin kita bisa lanjut ke membuat function untuk perhitungannya. Nah, setelah function constructor dan setter-getternya sudah dideklarasikan, kita bikin logiknya. Function constructor dan getter-setternya sudah selesai, mungkin kita deklarasikan metode yang berguna untuk menghitung harganya. Untuk public harga setelah PPN. Nah, kebetulan harganya ini adalah double, maka return type value-nya juga harus double. Ini harus ada returnnya supaya tidak merah. Mungkin setelah harga setelah PPN kita butuh harga itu PPN gitu bukannya. Mungkin setelah harga setelah PPN kita butuh fungsi untuk menghitung PPN-nya terlebih dahulu. Seperti tadi kita butuh PPN. PPN kan returnnya adalah harga, maka return type value-nya adalah double. Kemudian untuk menampilkan dari semua perhitungannya, kita butuh function bertipe data void. Mungkin tampilkan info seperti ini.
Nah, sorry, ini kurang berawal. Oke, setelah semua fungsinya terpenuhi, kita bisa mengisi setter-getternya terlebih dahulu supaya data aslinya, data vendor, data tipe harga atau data double tidak dapat diakses secara langsung. Jadi untuk ngesetnya itu di set untuk mendapatkan nilainya itu kita menggunakan getter. Jadi di sini saya akan mengisi setter dan getternya. Jadi untuk mengakses sebuah variabel di dalam vendor. Kemudian lanjut ke get vendor. Kita mengisi return lalu vendor. Lanjut ke set tipe. Lanjut kita mengisikan string get type seperti kayak di atas. Jadi yang kita lihat di sini mengapa setternya terdapat garis merah karena ada yang bermasalah. Cara melihatnya kita melihat dari lampu kuning di layar sebelah kiri lalu kita arahkan muncul tulisan assignment to itself. Kenapa seperti itu? Karena belum mendeklarasikan dalam value constructor. Kita akan mendeklarasikan. Jadi kita lanjut untuk mengisi dalam constructor. Selanjutnya kita ketik this dot vendor sama dengan vendor this tipe sama dengan tipe di koma this dot harga dengan harga koma kok siapa? Itu ada salah karena kita belum mendeklarasikan parameternya. Ya, nah di sini kita sudah menuliskan metode untuk mencari harga setelah PPN. Nah, di sini kita mengembalikan nilai dari harga ditambah harga dikali hitung PPN, fungsi hitung PPN yang sudah kita deklarasikan fungsinya di sini dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian kita di sini akan membuat program untuk menampilkan info yang akan dipanggil ketika kita menginputkan data-data yang akan kita jumlahkan. Yang pertama, kita tulis sistem printout. Sini kita hapus. Kita kasih kalimatnya vendor. Nantinya ini akan menampung dari nilai get vendor. Yang kedua, kita juga akan menampilkan tipe objek yang akan kita masukkan, tipe barang yang akan kita masukkan dengan memberikan variabel yang kita dapatkan dari
get type, dari fungsi get type di sana. Dan kemudian kita akan juga menampilkan harga awal yang akan kita masukkan. Harga awal P yang kita dapatkan dari get harga. Dan kemudian setelah itu kita menampilkan informasi dari harga setelah PPN yang kita ambil dari Harga setelah PPN. Nah, untuk memudahkan pembacaan harga, pembacaan nominal, kita akan memberikan format angka, format nominal dengan mendeklarasikan menggunakan library decimal format, new decimal format. Nah, di sini kita memberikan ketentuan dengan 00 ini, lalu kita deklarasikan di sini DFT Format. lalu Lalu di bawahnya setelah harga ditambahkan df.format. Ini karena kita menggunakan decimal format ini, kita harus mengimport library dari decimal format dari Java. Kemudian kita klik ini saja. Selesai. Ini kita sudah selesai membuat program untuk kelas pajaknya. Lalu tinggal kita membuat kelas untuk mainnya, untuk mengambil nilai dari input user. Kita klik project, kemudian klik pajak Java, kemudian new file, di pajak Java main class. kita kasih nama main saja. Kemudian di sini sudah ada kelas mainnya, kemudian tinggal kita berikan program di dalam sini. Nah, karena kita akan mengakses, kita membutuhkan akses dari kelas pajak pada kelas main, kita harus menginisialisasikan package Kemudian karena kita akan menggunakan fungsi input untuk mengambil input dari user, kita harus menggunakan library dari library scanner dengan menginisialisasikan import Java util SGS scanner ini. Alright, next. kita tinggal mengisikan sini. Selanjutnya kita menginput data dari pengguna, yaitu dengan cara kita akan menggunakan fungsi try supaya program bisa mengatasi jika user memasukkan input yang salah. Lanjut yang berdasarkan scanner input dengan kita buat variabel scanner dengan parameter id.in karena kita ingin mengambil input dari user.
Selanjutnya kita akan membuat kalimat untuk menginput kalimat mengambil data dari user, yaitu ketik code, lalu literal spasi, yaitu masukkan dot Java dot util SGS scanner ini. Alright, next. kita tinggal mengisikan sini. Selanjutnya kita menginput data dari pengguna, yaitu dengan cara kita akan menggunakan fungsi try supaya program bisa mengatasi jika user memasukkan input yang salah. Lanjut yang berisikan scanner input dengan new kita buat variabel scanner dengan parameter id.in system in, karena kita ingin mengambil input dari user. Input dari user. Selanjutnya kita akan membuat kalimat untuk menginput mengambil data dari user, yaitu ketik code, lalu literal spasi, yaitu masukkan vendor. Karena kita akan menginput data dari user, maka kita akan menggunakan tipe data string lalu vendor, variabel vendor, kemudian input kita mengambil fungsi input, next line. nah kita di sini pakai input dot next line. setelah itu kita memanggil fungsi input yang sudah kita deklarasikan di sini dan memakai fungsi next line. Nah, fungsi next line itu adalah untuk membaca string yang yang kita minta dari user untuk dimasukkan ke dalam data. Sort lagi. Masukkan tipe, kemudian string, selanjutnya lanjut ke harga untuk mengeluarkan harga. Nah, karena di sini kita akan kita mengambil inputan data dari user itu sebuah angka, maka kita harus menggunakan tipe data double harga Sama dengan harga titik next double besar. Nah, kemudian kita membuat objek dari pajak barang dengan menuliskan pajak barang, variabel pajak barang, new pajak
Selanjutnya kita memanggil fungsi dari tampilkan info yang sudah kita deklarasikan pada kelas pajak supaya supaya semua informasi bisa ditampilkan di dalam sini, di dalam terminal, di dalam konsol. Selanjutnya kita akan running file. Running program, masukkan vendor Samsung. Samsung tipenya A10, Harganya 2 juta. harganya 2 juta. Di sini konsol sudah menampilkan informasinya, termasuk semua hasil inputan yang sudah kita minta dari user. Yang pertama adalah vendor. Nama vendornya adalah Samsung, tipenya adalah A10, harganya adalah 2 juta. Di sini menampilkan semua infonya. Kemudian kenapa nominalnya di sini bisa menjadi rapi seperti ini? Karena kita sudah menggunakan library dari desimal yang ada di pajak kelas. ya, desimal di sini, desimal format desimal, supaya penulisan angka bisa lebih rapi. Karena tadi kondisinya jika harga di bawah 4 juta, pajaknya hanya akan dikenai 0,05%. Maka di sini adalah 0,05% dari 2 juta adalah 10.000, maka harga setelah PPN 2 juta ditambah 10.000, maka hasilnya adalah 2 juta 10.000. Sekian pemrograman dari pajak penghitungan pajak hari ini. hari ini. Boleh. Hari.